bersama bersatu, satu ini terus maju. Beda sekarang kamu yang patah, lu kurang berubah. Yang patah kamu yang patah. Udah, bukan. Beda dokter. Beda. Oke, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang para peserta eh, acara Dolan ya, diskusi online mingguan dari ID Cabang Surabaya. Perkenalkan sebagai moderator saya Dr. Muhammad Nurdiansyah, spesialis penyakit dalam Kahom Vinasim. Pada siang hari ini kita akan memulai acara diskusi online ini eh, dengan topik emergensi in onkologi. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dapat berjumpa kembali ya di acara Dolan ID Cabang Surabaya ini dengan kondisi sehat walafiat. Selamat datang juga untuk rekan-rekan sejawat, para dokter yang telah bergabung dalam acara sore hari ini. Pada sesi Dolan pada siang hari ini akan ada dua pembicara expert ya dari hematologi dari Departemen Divisi Hematologi ya. Ini ada dua pembicara pada siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Putu Niken Ayu Amrita ya dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Beliau akan membawakan materi tentang onkologi, emergency onkologi, early recognition, red flag, and initial decision making. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Merlina Safitri, SPPD Kahom Vinasim. Beliau akan membawakan materi onkologi emergensi dengan judul First Hour Management, Case-Based Approach, and Clinical Pitfall. Baik,
Untuk mempersingkat waktu, nanti setelah kedua pembicara membawakan materinya, kita akan ada sesi diskusi tanya jawab. Jadi nanti silakan para peserta, rekan-rekan sejawat sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom Q&A di obrolan ya di apa namanya di online ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pemateri pertama, Dr. Putu Niken, untuk menyampaikan materinya, Dok. Silakan maksimal 15 menit. Ya, terima kasih Dokter Nurdiansyah. Selamat siang, salam sejahtera teman sejawat sekalian. Mungkin saya langsung aja share screen ya. Sudah kelihatan ya, Dokter Santi? Sudah ya. Jadi Ya, mungkin Sudah, pada Dok. Silakan. ya, Sudah muncul ya. slide-nya. Jadi pada siang hari ini mungkin sedikit tentang emergensi di bidang onkologi, bagaimana kita bisa mengenali dan terapi awal sebelum pasien tersebut kita rujuk. Jadi tujuan dari siang hari ini adalah ini yang bagian saya. Dan kegawat daruratan onkologi ini adalah kondisi akut yang mengancam jiwa pada pasien kanker. Dan itu secara terjadinya itu bisa dibalik, contohnya adalah tumor lysis syndrome, hiperkalsemi, kemudian SIADH, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, kemudian hematologi yaitu neutropeni, febrile neutropeni, kemudian yang biasanya karena ada pendesaan organ oleh sel tumor, contohnya vena cava superior syndrome, kemudian adanya spinal cord compression. Kemudian bisa juga yang dengan berkembangnya pengobatan kanker saat ini adalah yang treatment related, contohnya pneumonitis, pasiennya sesak setelah diberikan imunoterapi. Tapi mungkin tidak banyak kita bahas karena biasanya pasien tersebut sudah langsung ke tempat yang memberikan. Jadi mungkin yang lain-lain kita bahas pada siang hari ini. Dan kenapa kok ini penting? Karena biasanya pasien-pasien kanker itu akhir-akhir ini memang dia eh, banyak sekali ya populasinya meningkat dan survivalnya semakin banyak. Jadi akhirnya jumlahnya juga banyak. Dan layanan primer ini masih menjadi garda terdepan ya yang seringkali menemukan pasien-pasien tersebut. Dan resikonya apabila tata laksana awal ini kurang kurang tepat, ini bisa pasien tersebut lumpuh ya, misalnya karena spinal cord compression, kemudian gagal ginjal, sepsis misalnya pada febrile neutropeni hingga kematian mendadak. Nah, ini yang pertama mungkin kita bahas adalah tumor lysis syndrome. Ini biasanya pasien-pasien bisa kanker darah ya, misalnya pada leukemia ataupun tumor padat, misalnya pada kanker payudara, kanker testis, kanker paru, di mana dia terjadi kematian sel secara cepat. Bisa pasca kemoterapi ataupun terjadi spontan. Nah, nanti akan keluar produk-produknya dari sel kanker tersebut, antara lain purin ya, asam uratnya naik sehingga dia mengganggu ginjal. Kemudian bisa juga yang naik ini fosfatnya, nanti terbentuk kalsium fosfat di ginjal sehingga urinnya tidak keluar. Kaliumnya nanti naik karena pasien itu anuri sehingga kalium naik, nyerangnya juga ke otot jantung ya, sehingga bisa terjadi aritmia ataupun gangguan gangguan jantung mendadak ya dan juga gangguan ginjal. Ini adalah kriterianya. Jadi kalau memang teman sejawat bertugas di IGD ini bisa diperiksakan. Biasanya memang ada riwayat kanker. Kankernya apa ya dari anamnesa, kemudian asam uratnya tinggi sekali, di atas 8 ya, biasanya belasan gitu bisa. Atau meningkat 25% dari baseline, kalium lebih dari 6, fosfornya meningkat lebih dari 6,5 ataupun 4,5 pada orang dewasa. Dan kalsium karena dia terikat dengan fosfor dia akan turun di bawah 7. Nah ini bisa ditambah kriteria kreatinin lebih dari 1,5 batas awal referensi sesuai usia dan juga atau pasien itu sudah datang sayangnya dengan aritmia ataupun kejang ya bisa terjadi.
Nah, ini apa yang harus kita lakukan pada saat menemukan pasien pertama kali? Ini sering banget kalau di IGD Sutomo ya, mesti resusitasi cairan yang pertama. Dalam 1 jam itu harus bisa masuk antara 2.000 sampai 3.000. Tapi hati-hati kalau pasiennya dekom mungkin harus lebih lebih pelan ya. Tapi kalau nggak ada ini harus masuk. Kemudian kaliumnya yang tinggi itu dikoreksi dengan mungkin sudah hafal ya yang bertugas di IGD dengan eh, D40 kemudian glukonas ditambah insulin D40 plus insulin dan glukonas ya. Terus untuk urisemia bisa diberikan obat-obat untuk menurunkan asam urat atau purinol lain. Kemudian apabila sudah kadung anuri mungkin karena nggak disadari beberapa hari di rumah, ini mungkin perlu konsultasi dengan dokter ini ya spesialis ginjal konsultan ya dengan untuk ataupun yang bertugas di HD di situ penyakit dalam yang bertugas di HD untuk hemodialisis. Yang kegawatan yang kedua ini juga sering ya biasanya setelah kemoterapi ini febrile neutropenia. Jadi tanda-tandanya adalah demam. Demamnya didefinisikan sebagai suhu di atas 38,5 dan jumlah neutrofil absolut kurang dari 500. Itu mungkin teman-teman bisa lihat di pemeriksaan darah lengkapnya itu akan ada nilai neutrofil absolutnya. Kalau tidak ada ya neutrofil persen itu dikalikan jumlah leukosit. Nah, itu nanti jadi neutrofil absolut atau mungkin belum di bawah 500 tapi kita lihat trennya itu kemoterapinya minggu lalu terus neutrofilnya tuh dari 2.000 terus tahu-tahu jadi 1.000. Nah, itu kita bisa prediksi mungkin masih akan turun lagi ya dalam 48 jam. Nah, nanti derajat neutropeninya ini juga juga berpengaruh terhadap resikonya orang ini akan terjadi sepsis. Ya, karena memang kalau neutropeni itu kuman-kuman itu gampang sekali masuk dan berkembang di dalam tubuh. Ini sudah bisa diprediksi sebenarnya ya, karena kita tahu obat-obat kemoterapi itu dia memang memiliki efek samping supresi dari sumsum tulang. Nah, tata laksananya seperti apa? Ini kita bisa lihat ya, pasien ini termasuk resiko rendah atau resiko tinggi. Resiko tinggi itu kalau misalnya eh, pasien itu ada komorbid ya, ada komorbid, gangguan ginjal, gangguan liver, usia lanjut, kemudian ada neutropeninya turunnya cepat ya, itu biasanya kita curiga dia resiko tinggi. Nah, kalau dia resiko rendah, ini kita bisa berikan ini ya GCSF ya. GCSF itu injeksi subkutan filgrastim itu contohnya. Nah, itu untuk menaikkan leukosit dan juga kalau ada demam kita berikan antibiotik ya. Antibiotiknya yang bisa dipilih ciprofloxacin ataupun uh, coamoxiclav gitu. Ini ya, tapi risiko sedang atau tinggi ini pasiennya ya harus sebaiknya rawat inap karena nanti pemberian antibiotiknya ini IV ya, IV. Kemudian yang ketiga ini syndrome of inappropriate antidiuretic hormone atau SIADH. Ini biasanya orangnya datang dengan hiponatremi. Hiponatremi itu macam-macam gejalanya, bisa nyeri kepala, kemudian orangnya ngantuk gitu juga bisa ya, atau kayak lambat mikirnya ya. Ini eh, kalau berat sekali itu bisa penurunan kesadaran dan kejang. Ini bisa kita lihat kalau pada yang SIADH itu pemeriksaan urinnya itu biasanya osmolaritasnya tidak tinggi, gitu ya, osmolaritasnya rendah. Ini gejala-gejalanya pada pasien ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ya nanti harus koreksi natriumnya itu ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nanti kalau misalnya tugas di IGD dan pasien ini karena koreksi natrium itu kan nggak bisa sebentar ya, jadi akan butuh infus yang per 12 jam, per 24 jam itu bisa eh, apa dikonsulkan juga ke dokter penyakit dalam ya. Terus yang ketiga ini hiperkalsemia, ini cukup sering juga terjadi. Nah, ini jadi kalau kalau mnemoniknya itu stones, bones, groans, dan overtones. Jadi pasien itu ada dehidrasi dan poliuri, kemudian ada metastase tulang, kadang-kadang bisa ya. Jadi tulangnya ada destruksi tulang, itu kalsiumnya lepas ke darah, jadi dia hiperkalsemi. Kemudian ada mual, mual dan gangguan pencernaan, kadang nggak bisa BAB. Jadi
kok ada pasien kanker muntah-muntah padahal kemonya sudah agak lama, dia juga ada metastase tulang, itu kita harus hati-hati. Bisa aja ini adalah suatu hiperkalsemi, jadi bisa kita mintakan pemeriksaan ini. Terus apa yang harus dilakukan? Ini juga harus dihidrasi ya, dihidrasi juga. Ini harus cepat hidrasinya karena kalsium itu narik air, jadi dia sudah kencing-kencing banyak di rumah dan dia datang dengan dehidrasi. Kemudian ada obat namanya bifosfonat itu juga bisa diberikan ya, tapi biasanya dengan persiapan kita harus periksakan fungsi ginjalnya dulu. Ya. Kemudian ini yang keempat, malignant spinal cord kompresi. Ini adalah penekanan pada medula spinalis karena massa pada tulang belakang. Penyebab yang sering itu adalah kanker paru, kemudian ada juga kanker prostat. Ini multiple myeloma itu termasuk kanker darah, limfoma kanker kelenjar getah bening yang dia juga termasuk keganasan hematologi. Nah, itu juga bisa ya. Dan kanker payudara. Ini biasanya adalah nyeri, nyeri punggung. Terus juga kalau dia letaknya letak-letak tertentu itu juga bisa gangguan. Tahu-tahu kakinya itu paraplegi atau paraparese, gangguan BAB, gangguan kencing itu juga bisa kalau dia letaknya di dekat-dekat di daerah lumbal itu ataupun di daerah sakral itu juga bisa. Ini gambarnya dan memang untuk menegakkan diagnosanya adalah MRI, tapi kita harus begitu ada kejadian harus kita waspada. Pengobatannya ini adalah ya dikonsulkan ya, terus untuk nyeri kemudian bisa diberikan steroid. Kemudian pasien ini mungkin nanti dijadwalkan radioterapi, kemoterapi ataupun operasi sesuai letak dan sesuai nanti DPJP yang merawat. Superior vena cava syndrome ini dia adalah keadaan karena sumbatan aliran darah kembali ke jantung, darah yang melalui vena cava superior. Ini biasanya benjolannya itu ada di mediastinum ya, benjolan di mediastinum. Dapat berlangsung cepat maupun bertahap. Gejala-gejalanya itu pasiennya kelihatan bengkak biasanya ya, di daerah wajah, bibir, terus juga di dadanya itu biasanya ada distensi, vena-vena kolateral, terus bibirnya itu warnanya kadang biru ya, dan tangan itu juga bisa, tangan kanan biasanya bengkak. Ini kita harus hati-hati ya. Itu tadi yang gambar CT scan melintang itu gambaran kalau ada tumornya di daerah mediastinum sehingga terjadi obstruksi. Nah, ini pemeriksaan penunjangnya dari foto aja pelebaran mediastinum itu kita bisa curiga kalau disertai dengan gejala-gejala di atas. Kemudian kalau mau lebih jelas lagi ya CT scan. Nah, tata laksananya bagaimana? Ini kalau tumor-tumor yang respon pada steroid seperti limfoma, ini cukup bagus hasilnya. Kemudian bisa juga dengan cara yang lain ya, radioterapi, kemoterapi, kemudian secara operasi ya itu kalau. Tapi kalau misalnya itu bukan karena tumor, karena adanya sumbatan trombus itu juga bisa diberikan antikoagulan. Ini juga ada teman-teman apa toraks kardiovaskular itu dia juga bisa pasang stent endovaskular itu untuk menyelesaikan gejala akut. Nah, ini tadi mungkin nanti aja terakhir yang red flags-nya. Ini jadi kalau pertama tugasnya yang garda terdepan adalah mengenali stabilisasi pasien, segera memulai terapi emergensi awal, dan juga koordinasi dengan onkologi center ataupun rumah sakit yang bisa menangani. Ini sebagai take home message, onkologi emergency bisa terjadi kapan saja. Deteksi dini dan tata laksana awal ini bisa menyelamatkan fungsi organ dan juga menyelamatkan nyawa pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Dokter Nur. Ya, baik. Terima kasih Dokter Niken telah menyampaikan materi tentang emergensi onkologi ya. Tadi beberapa contoh kasus tadi yang termasuk apa namanya kegawat daruratan di bidang hematologi ini sangat bermanfaat ya untuk rekan-rekan sejawat yang bertugas di UGD maupun di ruangan ya yang ada ada apa kondisi emergensi yang harus diketahui pada pasien-pasien yang memang sudah menderita penyakit kanker sebelumnya. Itu cukup banyak tadi ya. Dan apa namanya? Penanganannya bisa cukup sulit karena harus membutuhkan opname. Baik, terima kasih Dokter Niken. Berikutnya
Berikutnya kita undang pembicara kedua, Dr. Merlina Savitri, yang akan membawakan materi ini dengan judul eh, Onkologi Emergensi ya, First Hour Management, Case-Based Approach, dan Clinical Pitfall yang sering terjadi. Silakan Dr. Merlina Savitri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dr. Ya, Diansyah sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat sekalian. Selamat siang Dr. Niken juga. Ini izin saya share lanjutannya dari Dr. Niken. Jadi kami akan membawakan onkologi emergencies, first hour management, clinical pitfall, dan case-based approach. Jadi ada first hour management, saya cuma mengambil dari 7 onkologi emergencies dari Dr. Niken yang beberapa ya. Yang pertama itu anafilaksis, yang saya pikir juga berbahaya ya untuk allergic reaction atau hipersensitivitas. Mungkin dari obat-obatan kemoterapinya yang diberikan. Jadi memang hipersensitivitas atau reaksi alergi itu memang suatu reaksi simpang ya, reaksi simpang dari alergen mungkin bisa dari macam-macam ya. Biasanya ya kalau ini emergensi dari onkologi biasanya dari obat kemoterapi sehingga bisa menyebabkan shock anafilaktik yang bila tidak diterapi dengan baik bisa menyebabkan kematian gitu ya. Terutama eh, gejalanya itu bronkospasme dan takipnu dan hipotensi takikardi sehingga menjadi hal yang mengancam jiwa. Tanda-tandanya kita harus mulai dari anamnesis ya. Mungkin kalau nggak bisa dianamnesis langsung aja ya. Kalau sudah ada gejala bronkospasme, terus ada urtika, ada hipotensi, kemudian ada sesak. Nah, kita ABCDE-nya ya. Jangan lupa ABCDE approach sebelum bertanya. Mungkin kalau ditanya di riwayatnya mungkin orangnya sudah sesak. Mungkin keluarganya ya yang bisa ditanya. Dan kita juga harus eh, tahu dari monitor EKG, kemudian vital sign ya yang kita tata laksana sesuai dengan shock anafilaktik. Nah, ini memang ada kita anafilaksis itu ada grade 1, grade 2, grade 3 atau grade 4. Jadi kalau grade 1 itu masih hijau ya, istilahnya masih lumayan lah ya, mungkin reaksi dari infus atau infusion dari apa kemoterapi itu harus di stop. Kalau udah grade 2 ya memang harus stop infusnya, kemudian kita berikan antihistamin, steroid, dan IV fluid ya, atau infus ya. Kemudian reaksinya di terapi sesuai dengan guideline yang ada di masing-masing center. Kemudian pasien kalau good respon, kita bisa observasi 24 jam. Tapi kalau itu merah ya, grade 3, grade 4 itu memang sudah kita harus terapkan ABCD ya, airway breathing circulation yang memang harus kita berikan urgent intervention support gitu ya. Mungkin sedikit mengingatkan kalau shock anafilaktik gitu ya, kita harus lihat ada airway atau breathing circulation problemnya dilihat, ada ini apa gatel-gatelnya, kemudian kita harus segera mencari pertolongan juga ya. Kita kan ya kita code blue atau kita berikan tanya ke anestesi kalau kita memang ada shock anafilaktik, langsung kita berikan IM adrenalin ya. Bisa diulangi setiap 5 menit. Kemudian kita pasang IV line, terus kita adrenalin itu bisa diberikan sampai dia itu stabil ya. Dosisnya 1 mg dalam 1 ml. Jadi 1:1000 adrenalin ya disuntikkan. Kemudian juga bisa diberikan IV fluid dan mungkin nanti antihistamin dan steroid ya. Yang kedua adalah perdarahan ya, bleeding. Perdarahan ini baik perdarahan dari tumor ya, maksudnya ya. Itu biasanya kadang-kadang tumor-tumor yang besar ataupun tumor-tumor yang
di posisi leher itu sering menyebabkan luka yang dalam, kemudian menginfiltrasi arteri-arteri atau vena-vena yang ada di leher dan sering menyebabkan perdarahan apa masif ya bila tidak diterapi. Juga tumor-tumor lokasi lain ya, misalnya saya kemarin punya pasien itu di umbilikus gitu atau di abdomen itu terjadi intratumoral bleeding, jadi sehingga menyebabkan anemi berat, anemi grafis, kemudian terjadi shock hipovolemik ya. Kemudian juga akibat dari trombositopeni ya, trombosit yang turun akibat dari kanker darah mungkin ya, seperti leukemia itu bisa menyebabkan perdarahan hebat seperti kalau perempuan menstruasi yang berlebihan bisa kemudian perdarahan melena ya, perdarahan dari saluran cerna yang hebat, mimisan ataupun perdarahan gusi yang hebat itu juga bisa menyebabkan shock hipovolemik ya. Atau juga di IC ya, memang ada di IC karena juga ada metastase di liver dan lain-lain. Nah, ini mungkin masih bisa ditanya ya pasiennya ya, apakah ada kanker yang memang sudah terdiagnosis atau berapa banyak perdarahannya, apakah pernah seperti ini sebelumnya, apakah memang mengkonsumsi NSAID atau antikoagulan ataukah aspirin, clopidogrel itu harus heparin ya, itu harus ditanyakan ya. Kemudian kita periksa pemeriksaan fisik, kemudian observasi dan pemeriksaan lab ya. Pasti kan kita melihat orang dengan shock hipovolemik itu pasti akan apa istilahnya lightheaded itu seperti meleang-leang gitu ya, terus haus, kemudian dia agak ngantuk ya, pucat sekali gitu ya. Mungkin kalau ada trombositopeni ada peteki dan lain-lain gitu ya. Nah, ini manajemennya adalah grade 1 kuning, ya mungkin kita bleedingnya self-limiting masih an ya. Nah, itu ekimosis atau juga perdarahan bintik-bintik perdarahannya masih bisa diatasi dengan kita lihat dulu hasil pemeriksaannya, mungkin ada nitropeni, kemudian masih bisa kita berikan obat-obat atau infus IV lain sementara ya. Kemudian kalau grade 2, 3, 4 ini sudah merah ya, kita bleeding loss-nya berapa, mungkin loss-nya sudah banyak sekali, kemudian bisa kita lihat dari betapa pucatnya, kemudian hipotensi dan terjadi shock hipovolemik, bisa kita langsung hentikan agen-agen mungkin NSAID, ya, antikoagulan, heparin dan lain-lain, dan juga apa sebisanya diberikan segera ABCD untuk penanganan shock hipovolemik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, febrile neutropenia ya, ini termasuk sistemik tadi ya, Dr. Niken sudah menjelaskan, itu paling sering ya komplikasi untuk karena terapi ya, juga potensial life threatening dari oncologic emergency. Nah, biasanya bisa terjadi infeksi bakteri ataupun jamur ataupun virus kalau keadaannya neutropenia neutrofilnya kurang dari 0,5 kali 10 pangkat 9 per liter. Nah, biasanya sumber-sumber bakterinya itu patogennya itu memang dari flora normal ya, justruan ya, karena memang keadaan imunokompromis ya. Jadi summary manajemennya tadi Dr. Niken juga sudah memberikan intermediate, immediate antibiotik terapi broad spectrum. Rekomendasinya adalah piperacillin tazobactam 4,5 gram IV, kemudian ada renal adjustment atau cefepime monoterapi 2 gram IV. Nah, ini gejalanya tadi ya demam ya, kemudian juga pasiennya lebih dari 38 derajat Celcius demamnya, terus ANC atau neutrophil count-nya kurang dari 0,5 kali 10 pangkat 9. Testingnya dengan DL sederhana ya, physical exam, kemudian kita memerlukan uh, 1 jam pertama itu untuk mendiagnosa sepsisnya, ya, resusitasi cairan dan segera memberikan antibiotik.
dan mungkin GCSF ya nanti. Kemudian selanjutnya kompresi ini juga sebuah onkologic emergency di mana nyeri ya dan kemudian tiba-tiba apa parese ya pada pasien tekanan pada spinal cord-nya. Kemudian biasanya kita nyerinya luar biasa pasiennya, jadi bisa shock neurogenik kalau kita nggak segera memberikan. Jadi paling sering keluhannya adalah back. Kemudian makanya kita kalau tadi ya tahu gejala awal back pain itu harus pada pasien yang kanker yang halo, maaf putus tadi. Izin izin lanjut. Ya, silakan Dokter Santi. Tadi ya. Iya, tadi Ya, sampai ya. spinal cord ini ya. Spinal cord compression ini eh sebentar, maaf. Hmm. Ya, ada penanganannya grade 1 yang kuning, kemudian grade 2 merah, grade 3 merah, grade 4 merah. Jadi yang pertama ini cuman nyeri aja ya, spinal pain gitu ya. Mungkin kita harus segera MRI ya, terus harus segera memberikan obat nyeri ya. Kemudian kita harus memberikan, bila pasien itu dirawat jalan, discharge, kita harus memberikan eh, peringatan bahwa dia harus 24 jam itu kalau ada terjadi apa-apa itu harus segera ke UGD. Kemudian kalau grade 2 merah, grade 3 merah, grade 4 merah ini termasuk sampai paralisis ya. Nyeri sampai paralisis ini harus kita segera berikan terapi seperti dexamethasone, analgesia, trombofilaksis, dan bowel care itu yang terutama. Ini hampir sama ya. Jadi berikan dexamethasone immediate 10 mg IV satu kali, dilanjutkan 16 mg divided dosis, kemudian analgesik opioid dan neurosurgery kalau perlu ya. Kemudian yang berikutnya tumor lysis syndrome atau TLS, tadi Dr. Niken juga sudah menjelaskan first hour manajemennya kalau terjadi itu kita bisa memberikan IV salin atau infus salin 250 cc per jam atau lebih dan rasburikase 6 mg diberikan 30 menit infusion itu ya. Kalau kita harus menghindari rasburikase pada pasien G6PD yang sudah diketahui. Kalau itu kita berikan allopurinol gitu ya. Nah, etiologinya hematologi malignansi yang paling sering, solid tumor jarang ya. Biasanya highly proliferative disease seperti Burkitt lymphoma atau ALL dan biasanya terjadi karena pasien ini telah dilakukan kemoterapi gitu ya. Nah, diagnosisnya tadi ya, Dr. Nikan juga sudah menjelaskan ada serum uric acid-nya yang tinggi, peningkatan 25% dari baseline, serum kaliumnya juga lebih dari 25% baseline, fosfat juga increase-nya 25% dari baseline, hipokalsemi, gitu ya. Nah, manajemennya aggressive hydration tadi sudah, dan rasburikase kecuali pasien yang G6PD pakai allopurinol.
Nah, ini spesifik manajemen kalau hiperuricemi tadi sudah. Kemudian bisa hiperkalemi diberikan CA glukonas dan sodium bikarbonat dan albuterol. Kalau hiperfosfatemi, nah ini em, dialisis ya ini. Hipokalsemi kita bisa berikan IV CA glukonas. Nah, yang berikutnya nomor 6 superior vena cava syndrome atau sindroma vena cava superior ini juga sering terjadi pada pasien-pasien yang kansernya terutama di dada ya atau di dalam mediastinum ini sering 3 sampai 8% ya. Bisa dia bengkak ya, edema fasial, kemudian upper extremity-nya juga bengkak, dilatasi dari vena-vena, sesak, kemudian suaranya menjadi serak, ya bisa. Jadi pasien juga kalau bisa ditanya ya, jadi bisa ditanya diagnosis apakah pernah kanker-kanker daerah destino gitu ya. Nah, ini juga bisa terjadi sampai stridor dan lain-lain ya tadi. Dan juga diferensial diagnosisnya jangan lupa bisa PE ya, yang paling berbahaya pulmonary embolism. Kalau yang lain masih bisa diatasi. Nah, ini ada grade 1 green edem di cuman edema saja di muka dan kemudian di leher dan ada distensi dari vena-vena leher, pletora, mungkin merah tadi ya sama seperti gambar. Nah, atau grade 2 amber itu kuning ya. Ini mungkin ada sampai sesak, kemudian gangguan penglihatan, batuk. Nah, itu kita harus lihat ya, apakah perlu steroid, apakah tidak. Nah, ini. Kemudian kalau yang grade 3 dan 4 ini udah merah, itu juga disertai cerebral edema gitu ya. Nah, cerebral edema apa pusing ya. Kemudian juga laryngeal edema stridor itu harus diobservasi. Nah, ini ABCD-nya ya harus kita monitor desaturasi, infeksi dan lain-lain ya. Nah, ini urgent ya. Mungkin ini manage terserah sesuai guideline lokal, biasanya bisa diinsersi stent, kemoterapi, dan radioterapi situ. Nah, ini juga ada trombus apa tidak, bisa kita berikan antikoagulan. Nah, ini kan bila ada stridor atau respiratory compromise, bisa dipasang endovascular stent itu, kemudian radioterapi masih memberikan benefit pada 72 jam pertama, kemoterapi benefitnya baru terlihat 1 sampai 2 minggu, dan steroid hanya bila laryngeal anchor-nya ini responsif terhadap kanker, terhadap terapi steroid. Diuretik belum ada benefit yang jelas. Kemudian yang terakhir malignancy associated hiperkalsemi, jadi hiperkalseminya itu tinggi sekali, biasanya akibat kanker-kanker yang hematologi ya paling banyak, bisa gejalanya poliuri, konstipasi, mood disturbance, anoreksia, renal impairment, muscle weakness, koma, pankreatitis, confusion. Nah, kita harus lihat dari pemeriksaan anamnesis juga, kita lihat juga EKG-nya ada QT intervalnya bagaimana, dan kita cek ya. Nah, ini ada grade 1 hijau, corrected calcium upper limit normal 2,9. Terus grade 2 corrected calcium 2,9 sampai 3. Grade 3 dan 4 nih yang merah 3 sampai 3,4 milimol per liter. Kalau grade 4 lebih dari 3,4. Nah, ini memang harus aktif, ada aktif malignansi apa tidak. Bila iya, ya biar diberikan hidrasi ya. Hidrasi 2 sampai 4 liter. NaCl 0,9% dalam waktu 24 jam, diberikan zoledronic acid, kemudian atau pamidronate dan lain-lain ya. Nah, bila ini kalau ini episode pertama. Kalau episode kedua hampir sama, tapi kita harus beli
berikan obat-obat yang lain mungkin. Kalau creatinine clearance-nya kurang dari 30, kita tidak bisa memberikan bifosfonat ya. Nah, ini apa manajemennya? Ini eh, salah satunya dengan cairan ya. Dan bifosfonat dan kalsitonin. Nah, steroid bila perlu kalau ada kita ingin tingkat vitriol. Nah, clinical pitfalls yang bisa terjadi pada oncology care tidak bisa mengenali time critical emergency ya. Jadi tadi dokter ini kan adanya, terus tidak bisa memberikan manajemen 1 jam pertama yang tadi penting tadi. Sama seperti kita kalau menangani stroke atau STEMI ya. Juga kita tidak mengenali pasien ini anamnesisnya dulu ya, atau historinya dulu, pernah kemoterapi, imunoterapi, atau apa ya. Kemudian kita nggak mengerti goals of care-nya, tidak tahu tujuannya untuk terapinya apa ya. Apakah pasien ini DNR atau tidak gitu ya. Dan mungkin kita tidak bisa memanage imunoterapi side effects ya. Seperti colitis, pneumonitis. Nah, itu kita nggak bisa ngerti. Nah, ada juga dibagi metabolic management pitfalls. Seperti kalau sewaktu kita mendapat pasien dengan oncologic emergency berupa tumor lysis syndrome, kita nggak ternyata tidak memberikan terapi yang tepat pada kalsium repletion ya. Jadi hiperkalseminya kurang diterapi dengan baik, terus kemudian tidak memberikan terapi allopurinol dengan baik, terus kita tidak memberikan terapi alkalinisasi urin. Mungkin untuk hiperkalsemi kita eh, meremehkan, jadi eh, dari hidrasinya kita kurang, jadi kita meremehkan gitu ya. Kemudian kalau untuk ini structural and surgical pitfalls biasanya untuk kasus malignant spinal cord compression mungkin kita delay steroid untuk imaging ya. Biasanya kita imaging dulu, kita nggak segera beli steroid. Dan bowel perforation misalnya kita tuh mendelay surgery untuk workup. Nah, itu juga pada superior vena cava syndrome kita tidak boleh memasang IV line atau central line di atas ya. Berarti kan harusnya di inguinal ya. Kalau terjadi VCSS atau superior vena cava syndrome. Untuk sistemik dan administratif pitfall itu biasanya pada febrile neutropenia kita mendelay antibiotik untuk diagnosis, mungkin biasanya kita nggak segera memberikan antibiotik yang sesuai anjuran di awal, kemudian kita nggak mengecek G6PD atau tidak tahu, kemudian untuk goal care dan palliative care kita tidak ngerti bahwa apa nihilism versus overtreatment. Mungkin eh, kadang-kadang kita malah tidak melakukan apa-apa atau malah kebalikannya ya, terlalu banyak terapinya overtreatment. Sehingga kita tidak melakukan eh, terapi onkologi emergency dengan baik. Mungkin juga kalau di emergency room lagi di IGD lagi rame ya. Jadi biasanya diagnostik delay gitu ya. Nah, ini sedikit beberapa kasus ya untuk sebagai bahan kita brainstorming aja ya. Jadi kasus pertama 75 pasien laki-laki 75 tahun dengan sudah terdiagnosis kanker paru ya. Nyeri punggung ya, datang ke IGD dengan nyeri punggung, juga dalam minggu-minggu ini dia sering jatuh dan sering merasa tidak bisa mikir dengan benar. MRI spine-nya ada vertebral body mass, juga ekstensi ke epidural space dan kompresi dari spinal cord dengan spinal cord edema. Apa yang paling benar manajemen berikutnya ya? Ini ada pilihannya A, biopsi dari epidural mass-nya, kemudian B, kortikosteroid, following by radiation, C, platinum based chemo, D, radiation therapy. Ini langsung aja ya. Jadi kita harus memikirkan kortikosteroid dulu ya. Tadi di pitfall-nya itu kortikosteroid itu sering didelay untuk MRI. Jadi mestinya masukkan MRI dulu aja, masukkan kortikosteroid dulu aja baru MRI. Tapi ini sudah ada MRI-nya. Nah, juga harus dilanjutkan dengan radiation therapy. Itu ya. Tadi ya ingat terapinya kalau untuk
spinal cord compression ini ya. Kemudian kasus kedua, laki-laki 54 tahun dengan bengkak pada area muka dan batuk ya. Vital sign-nya blood pressure 160/90, heart rate 106, RR 20, O2 saturasi 92, room air, ada pletora dan juga bilateral jugular venous distension. CT scan dari eh, torak ya, ada massa ya dengan kompresi di superior vena cava karena ada juga mediastinal limfadenopati. Nah, ini apa manajemen selanjutnya? Pilihan A, kemoterapi, B, combined kemoterapi dan radiation therapy, C, kortikosteroid, D, mediastinoskopi dan biopsi, E, radiation therapy. Ini jawabannya ini ya, kalau kita saya mikirnya juga awalnya mungkin langsung kemoterapi dan radiation ya. Tapi ini justru jawabannya adalah mediastinoskopi dan biopsi. Mungkin karena kita tidak boleh memberikan kortikosteroid atau kemoterapi itu, kortikosteroid itu kan kita tidak bisa berikan karena kalau kita tidak yakin tumor-tumornya itu tumor tersebut respon terhadap kortikosteroid. Kemudian radiasi terapi itu hanya efektif 72 jam pertama. Kalau delay ya nggak efektif. Kemudian kalau kemoterapi efektifnya 1-2 minggu itu baru kelihatan. Jadi mungkin ini pinginnya segera kita biopsi mediastinumnya sehingga bisa segera melakukan terapi yang baik. Nah ini ya, kalau pasang stent dan lain-lain untuk trombolisis kalau ada memang emboli gitu ya. Nah ini yang kasus ketiga, perempuan 85 tahun dengan fatigue, letargi, dan konstipasi. Beliau punya kanker payudara dengan metastase tulang. Dia tidak punya histori yang lain. Kalsiumnya 15,1. Nah, ini gimana ini kita lakukan apa? Pilihan A, intravenous bifosfonat, D, intravenous furosemide, C, intravenous glukokortikoid, D, intravenous normal salin. Ternyata jawabannya intravenous normal salin. Jadi rehidrasi itu paling penting ya kalau untuk mengatasi hiperkalsemi in malignancy itu ya. Jadi kita harus segera memberikan rehidrasi. Kemudian hati-hati kalau ada overload atau renal failure kita harus berhati-hati. Kita berikan fosfonat juga ya. Kemudian kasus keempat, 26 laki-laki 26 tahun dengan eh, apa ini cervical lymphadenopathy 2 minggu ini membesar cepat, kemudian ada abdominal distension dan fever ya. Dia temperaturnya 39 derajat Celcius, tensinya 90/60, heart rate 115 dan RR 24. Nah, dia punya cervical mass juga dan axillary serta abdominal mass dan spleen-nya juga membesar. HB-nya 10, WBC 65.000, 35% PMN, 65% atypical lymphocyte, trombosis 90.000, kreatinin 3,8, LDH 12.000, fosfat 9,9, kalium 6,6, uric acid 18,6. Jadi ini biopsinya adalah Burkitt limfoma. Nah, ini apa? Kita selanjutnya treatmentnya 1A, kombinasi kemoterapi, B, kortikosteroid, C, hemodialisis, IV normal saline dan plasmurikase, D, radiation terapi. Ini pasien ini TLS ya, tumor lysis syndrome. Jadi kita harus kalau sudah LDH 12.000, kreatinin 3,8, kaliumnya tinggi 6,6, uric 18, kita harus hemodialisis, IV normal saline dan berikan plasmurikase. Ini ya untuk TLS tadi. Saya rasa terima kasih itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan nanti kita bersama jawab dengan Dr. Niken. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Merlina Savitri atas penyampaian materinya yang sangat lengkap ya, komprehensif sekali tentang emergensi onkologi ya. Baik, berikutnya kita masuki sesi tanya jawab ya. Silakan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom
Q&A, tanya jawab. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Atau apa bisa langsung ini pertanyaannya ya, panitia? Anu ya, lewat kolom tanya jawab ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bisa ajukan pertanyaan ya, mungkin untuk kedua narasumber kita ini. Jadi, eh, yang sering itu terjadi memang apa namanya onkologi emergensi ini tidak disadari ya, seperti hiperkalemia, hiperkalsemia, habis itu tumor lisis sindrom yang lainnya, kemudian febrile neutropenia ya. Itu kadang-kadang kita agak abai ya mungkin ya, Dokter Santi, Dokter Niken ya. Kalau di UGD kita nggak lupa tanyakan apakah pasien ini ada riwayat kanker atau habis pasca kemoterapi ya. Jadi eh, red flag-nya itu, alarm tanda bahayanya itu apa, Dokter Santi, Dokter Niken, supaya teman-teman di daerah atau di yang lagi dinas di UGD itu bisa cepat apa namanya menyadari atau melakukan apa aware ya terhadap kondisi-kondisi emergensi pada bidang apa onkologi ini yang bisa mengancam jiwa. Monggo silakan, mungkin sedikit dari Dokter Niken atau Dokter Santi. Ini kan dulu mungkin dok, baru Iya, saya. anu Dokter Nur, jadi mungkin pertama ya anamnesa itu kan 80% diagnosa bisa tahu, dan jangan lupa riwayat penyakit dahulu itu harus ditanyakan kalau di IGD. Nah itu kalau misalnya red flags-nya itu ya kalau ada demam pasca kemoterapi, terus ada pasien itu gangguan kesadaran ya seperti bingung atau ada gejala dehidrasi, itu bisa hiperkalsemi. Kalau demam pasca kemoterapi, febrile neutropenia. Nyeri nyeri tulang belakang atau nyeri punggung atau gangguan pergerakan itu spinal compresi, jangan lupa kalau tidak ada trauma yang ada kuat ya. Terus ada bengkak wajah sama sesak, itu kita harus mikir VCSS. Itu aja sih dok mungkin yang paling sering itu di IGD untuk medik ya, IGD medik. Yang begitu Ya, dokter Nur terima ada kasih. 4 Iya, itu. Iya. Demikian, ya. saya tambahkan mungkin dokter ini kan Ya, penurunan kesadaran kita kan juga sering ya, dan kita Iya. biasanya kalau ada breast cancer harus ingat hiperkalsemi itu juga sering penurunan kesadaran. Terus tadi yang spinal cord compression itu selain apa nyeri punggung itu juga gangguan miksi, gangguan BAB itu kan juga sering tiba-tiba ternyata dari meta apa spinal cord compression itu. Yang lainnya apa ya? Yang lainnya kalau bleeding itu kelihatan ya, intratumoral bleeding atau tumornya besar, terus kena arteri, terus intratumoral bleeding kan kelihatan. Tapi kalau yang lain kayak tadi ya, mungkin febrile neutropenia, hiperkalsemi, TLS itu ya memang harus anamnesisnya harus bagus. Itu Dokter Nur. ya, terima kasih Dokter Niken, Dokter Santi. Jadi memang identifikasi emergensi onkologi ini ya sangat penting ya dari anamnesis awal. Kalau kita bisa aware, kita bisa diagnosis dengan cepat apa masalahnya apa, itu akan tentu saja akan sangat apa namanya prognosisnya akan beda. Seperti kalau kita bisa tahu di awal ini pasien hiperkalsemia, nah itu kan bahaya ya, kita bisa langsung koreksi ya, koreksi dengan terapi yang proper tadi sudah disebutkan Dokter Niken, Dokter Santi. Lalu febrile neutropenia yang mengancam jiwa, kan simpel aja, kita tahu pasiennya habis kemo atau dengan riwayat keganasan, neutropenia, ada demam ya. Kalau kita bisa segera berikan antibiotik pertolongan pertama awal tadi ya, prognosisnya akan jauh berbeda ya. Jadi memang itu tujuan kita adakan apa diskusi online ini di cabang Surabaya, agar rekan-rekan sejawat di daerah di UGD yang sedang tinggal di UGD itu bisa mengidentifikasi dengan cepat kasus-kasus emergensi di bidang onkologi. Baik, masih sudah ada pertanyaan masuk? Belum ada ternyata ya.
Ya, baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta ya, mungkin nanti, halo. Ya, dengar Dokter Nur. Nggak apa-apa, mungkin juga Iya, jamnya iya, ini ya. saya Heeh. pikir putus ini. Mm-mm. Iya, kan kita dibatasi oleh waktu juga, hanya sampai jam 16, jam 4. Ini saya lihat kok tidak ada pertanyaan yang masuk di kolom tanya jawab. Ya mungkin untuk apa namanya, untuk webinar diskusi online dari ID Cabang Surabaya pada sore hari ini bisa kita simpulkan bahwa keganasan hematologi kok keganasan apa namanya, emergensi di bidang onkologi itu banyak banyak sekali penyebabnya. Tadi sudah dijabarkan satu persatu oleh kedua pemateri, dan yang penting bagi kita, bagi rekan-rekan dokter di UGD atau di sejauh di daerah itu bisa mengidentifikasi apa emergensi di bidang onkologi ini, sehingga diagnosis itu bisa dibuat dengan cepat dan tata laksana bisa diberikan secara secara cepat, sehingga prognosis dari pasien itu akan lebih baik ya, dengan apa namanya, dengan pemberian terapi yang adekuat yang tepat. Mungkin demikian dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara webinar sore hari ini. Terima kasih juga kepada ID Cabang Surabaya yang telah rutin mengadakan acara webinar diskusi online ini untuk meningkatkan apa namanya, untuk meningkatkan pengetahuan dari kita semua, dari rekan-rekan sejawat dokter di manapun anggota ID berada. Demikian kami tutup webinar sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih. Oke, Dokter Nur.